Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Yeskiel 37 ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Lalu aku bernubuat, mari kita semua memperkatakan firman Tuhan. Amin. Perkatakan firman Tuhan di atas semua tulang-tulang kering kita. Perkatakan firman Tuhan di tengah lembah-lembah kekelaman. Perkatakan firman Tuhan ketika kita dengar firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan di atas situasi dan keadaan kita. Dan kemudian ingat, kita tidak ada di bawah situasi dan keadaan, kita ada di bawah kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan punya kuasa. Dan ketika dia diperkatakan, maka sesuatu akan segera terjadi. Saya berdoa, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Maka dalam nama Yesus, bulan berikut ini ada sesuatu yang terjadi. Segera terjadi, segera terjadi. Jadilah dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan amin. Nah saudara, jadi apa? Jadi suatu tentara yang sangat besar. Minggu-minggu yang lalu alur ceritanya sudah kita dengar, bahwa Tuhan tidak menjadikan petani yang sangat besar supaya kita tidak kurang bahan makanan. Tuhan tidak jadikan satu atlet yang sangat besar jumlahnya supaya nama bangsa itu harum di kancah internasional. Tuhan tidak jadikan nabi yang sangat besar jumlahnya supaya firman Tuhan sampai ke seantero negeri. Bukan, tapi tentara. Kenapa? Karena tentara adalah orang-orang yang berdisiplin, orang-orang yang bertanggung jawab, tapi juga orang yang rela berkorban. Alkitab berkata bahwa tulang-tulang kering bisa dipulihkan bukan untuk menjadi pendeta-pendeta, bukan untuk menjadi nabi-nabi, atlet, dokter-dokter, tapi tulang-tulang kering dibangkitkan untuk menjadi tentara. Kenapa tentara? Tambahannya, supaya kita bisa dipulihkan, kita harus jadi seperti tentara. Yang mengerti katakan amin. Nomor satu ialah kita harus berdisiplin. Saya belum pernah melihat ada orang yang dipulihkan tanpa mendisiplin dirinya. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah untuk dua perkara yang utama. Nomor satu disiplin adalah supaya engkau meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan masuk kepada satu kebiasaan baru yang baik. Itu gunanya disiplin. Disiplin itu adalah untuk membentuk kebiasaan, membentuk moral, membentuk mental, bukan penghukuman. Tidak ada satupun yang berubah kalau engkau tidak disiplin. Disiplin itu sayang, tidak ada ruginya. Sebagai contoh, disiplin bangun pagi, disiplin berdoa. Awalnya ketika saudara training dasar di sini Eagle Class, saudara mengalami kesulitan untuk bangun pagi dan berdoa 1 jam, betul? Betul? Tapi kemudian saudara bangun satu disiplin, tetap berdoa, baca firman, baca firman, doa. Lama-kelamaan yang tadinya banyak bolong, sekarang sudah tidak bolong-bolong lagi. Puji Tuhan. Nah sekarang tadinya buruk jadi baik. Wah sekarang saya sudah baik Pak Pendeta, kalau gitu nggak usah disiplin lagi. Itu namanya menurun. Yang sudah doa 1 jam, yang sudah baca Alkitab tiap hari, diteruskan, itu pasti ada peningkatannya. Dengarkan, pasti meningkat persekutuan dengan Tuhan, pasti roh saudara lebih terbuka, pasti juga pemikiran saudara akan firman Tuhan lebih dalam lagi, dan hidup saudara pasti berubah. Itu pasti, karena saya juga mengalaminya. Amin. Dan sekarang disiplinmu tambahi lagi. Haleluya. Kalau misalnya saudara baca Alkitab, saudara katakanlah saudara baca Alkitab itu tamat 1 tahun. Bagaimana kalau saudara tambahkan lagi sekali ini, bukan hanya dibaca saja, tapi mulai 1-2 ayat dihafal. Oh Pak Pendeta, saya sudah lakukan itu sejak 3 tahun yang lalu. Tuhan berkati saudara. Bagaimana kalau saya tambahkan, bukan hanya dihafal, tapi coba cari tahu apa maksud daripada ayat itu, direnungkan. Nah saya melakukan ini sayang, saya tergila-gila dengan itu. Saya betul-betul menemukan Alkitab ini luar biasa menarik.
Alkitab ini ajaib, karena kau bawa dari mana dan kemana pun dia nggak bisa salah. Haleluya. Itu sebabnya saya ajak saudara tahun ini disiplin dirimu. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang disiplin diri lagi, sebagai Tuhan mau pulihkan, dipulihkannya menjadi tentara. Nah saudara, tentara itu disiplin. Disiplin apa lagi? Disiplin dalam ucapan. Sangat mudah mengubah hidup ini. Sangat mudah mengubah hidup ini. Dan hari ini kalau aku jadi orang Jakarta, tinggal pindah tempat aja. Kalau aku mau jadi orang Solo, tinggal pindah tempat aja. Yang ngerti katakan amin. Sayang, disiplin ubah kata-kata. Kalau kamu bisa berkata-kata seperti orang yang di atas, yang diberkati, maka sebentar lagi engkau hanya tinggal pindah tempat saja. Coba bayangkan kalau saudara lihat ada bos. Ada banyak di Medan ini begitu, kaya dia, tapi nggak simpatik kita ngeliat dia. Betul atau tidak? Saya pernah dengar satu orang berkata, kalau laku jadi bos gak kayak gitu dia. Begitu dibilangnya gitu, saya senyum. Persis samanya kalian berdua. Yang mengerti katakan amin. Yang atas kok kasar, yang bawah juga kasar. Bagaimana kalau kita kembangkan 3 tahun saya belajar itu. Saudara berhasil. Amin. Sayang, hebat kali Gideon Munte. Enggak sayang, obah ngomong. Ya itu identitas Pak Pendeta. Kalau kita ngomong etaling, betul. Tapi engkau jadi bahan ketawaan. Saya nggak rela suku saya jadi bahan ketawaan. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Nomor 1, disiplin diri. Mulai dari yang buruk ke baik, baik lebih baik lagi. Amin. Lalu disiplin perkataan. Nomor 2, tentara. Kenapa? Tentara karena tentara itu adalah tentara yang taat dan patuh. Bukan hanya saat mendapatkan keuntungan dia taat, tapi saat tidak untung pun kita harus tetap patuh. Bukan berarti pada saat kita diperhatikan kita taat dan patuh, saat tidak diperhatikan pun kita tetap taat dan patuh. Sekali lagi, bukan hanya pada waktu diperhatikan kita taat dan patuh, tapi saat tidak diperhatikan, tidak ada orang, tetap kita kerjakan bagian kita. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan kembali, memulihkan orang-orang seperti ini. Mari kita semuanya dipulihkan Tuhan. Kenapa pemulihan itu berjalan dengan lamban? Karena kita belum melakukan ini, belum disiplin diri kita. Sayang, disiplin yang baik bukan datang dari ancaman penghukuman. Haleluya. Taat patuh, memiliki mentalitas pemenang. Seorang tentara, dia yang dibentuk adalah karakter, sifat, dan mentalnya. Kalau kita mau dipulihkan, maka kita harus membentuk karakter, sifat, dan juga mental kita. Dan karakter, sifat, dan mental kita ini akan dibentuk melalui pengertian kita. Itu sebabnya Tuhan hanya bisa memulihkan seseorang yang mau mengerti. Lihat betapa Ayub yang gak mau ngerti, tetap menyosor, dan dia berkata, apa salahku, apa salahku, apa salahku. Sehingga Tuhan berkata, Ayub, dengar baik-baik, kau gak salah. Saudara lihat dalam 4 pasal perkataan Tuhan, Tuhan gak mengatakan Ayub salah. Tuhan katakan, aku Tuhan, aku bisa buat sesuka hatiku, apa masalahmu dengan itu? Dan Ayub berkata, aku sudah berbicara tanpa pengertian. Sekarang aku sudah ngerti. Setelah ngerti, maka ada pemulihan. Amin. Sekarang saya bertanya, adakah engkau mengerti tentang taktik berperang? Kita nggak ngerti. Tentara ngerti.
Kenapa? Karena dia jajari di sana. Maka saudara harus meningkatkan pengertian saudara, meningkatkan kemampuan saudara. Saya ajak, please learn English. Tolong, saya minta kepada guru sekolah minggu juga tahun ini supaya belajar bahasa Inggris. Haleluya. Ngapain malu? Belajar. Belajar. Kalah sama anak kecil, artinya kita harus belajar terus. Saya percaya saudara, kalau Goliat masih hidup, dia pasti belajar dari Daud. Sayangnya nggak ada kesempatan bagi dia, udah mati dia. Maka kita yang masih hidup, mari kita belajar. Yang setuju katakan amin. Dan itu adalah mentalitas. Dengarkan baik-baik. Mentalitas ini diuji. Kalau tadi dikatakan datang dari mana? Datang dari pengertian. Tapi semua harus ada ujiannya. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau kalah, coba lagi. Jangan cari-cari alasan. Dan itulah yang diajari saudara di ketentaraan. Bangun lagi, kenapa? Karena bangsamu memerlukan engkau. Gereja memerlukan saudara. Haleluya. Nakku, ada satu mentalitas. Kalau jatuh, bangkit lagi. Satu-satunya menghentikan kita hanya kematian. Saya berdoa, Tuhan jaga kita, nggak ada kita yang meninggal dunia. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor 4. Dan saya akan segera selesai setelah 1 poin lagi. Yang suka cita katakan amin. Mengapa yang dibangkitkan itu tentara? Karena tentara mempersiapkan diri untuk peperangan. Apa pendeta nggak perlu? 1 hari itu akan diperlukan. Nakku, kenapa kita belajar matematika? Kita belajar SD, SMP, SMU. Kita belajar beberapa, memperjuangkan sampai universitas. Pada akhirnya mungkin saudara berkata, untuk apa laku universitas? Aku belajar ini itu nggak aku pakai juga. Sayang, bukan itu saja. Yang dibentuk di situ adalah mental. Nah, masalahnya apa? Bukan nanti saya perlu atau tidak, tapi persiapkan dirimu. Persiapkan. Alkitab berkata, bersiaplah baik atau tidak baik waktunya. Amin. Baik atau tidak baik, bersiap. Itu sebabnya again and again I tell you, please learn English. Belajar bahasa Inggris. Jadi tolonglah jadi tentara yang mengerti, katakan amin. Nah, sambungannya sedikit lagi. Tuhan Yesus minggu yang lalu sudah kita lihat. Tuhan Yesus adalah contoh pemimpin yang melayani. Dan Tuhan Yesus berkata, tirulah aku. Amin saudaraku. Dia berkata, maka kamu pun harus berbuat demikian. 2 minggu ini sudah kita lihat. Dan kalau kita berbuat itu, maka kita bahagia. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Balik lagi kepada yang saya katakan. Jika kamu tahu, kalau nggak tahu nggak bisa, nggak ngerti nggak bisa. Maka dalam nama Yesus saya berdoa, tahun ini ada banyak pengertian, ada banyak pengetahuan baru pada kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan setelah kita tahu, lakukan supaya kita bahagia. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Pengangkatan kita datang dari kelakuan kita. 1 Timotius 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kenapa kita tidak bisa bersaksi dengan leluasa? Karena kedudukan kita belum naik. Kenapa kita tidak naik kedudukan kita? Karena kita belum melayani dengan baik. Pak Pendeta, saya sudah melayani dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, mari kita melakukannya lebih baik lagi. Itu aja yang saya katakan. Yang mengerti katakan amin. Karena sesungguhnya saudara, orang yang melayani di BPK itu pun merasa dirinya sudah melayani sebaik-baiknya. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa kalau saudara merasa sudah baik dan kelas kita masih kelas BPK, nggak apa-apa. Marilah kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Haleluya. Jadi dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kenapa penting kita diangkat Tuhan? Karena pemimpin dengan kedudukan yang lebih tinggi membawa dampak lebih luas.
bisa mengerjakan pekerjaan lebih besar. Ini sudah saya sampaikan sekali lagi supaya ingat. Amin. Membawakan manfaat dan hasil yang lebih besar dan menjadi kesaksian yang lebih besar. Saya berdoa semuanya kita menjadi pemimpin yang melayani, yang diangkat Tuhan, supaya kita bisa berdampak lebih luas lagi dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah sekarang dengarkan 4 perkara. Nomor 1, Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan supaya jadi tentara. Maka tadi seperti tadi, jadilah tentara yang berdisiplin, yang setia, yang taat, yang memberikan hasil muda, yang bersiap untuk perang. 5 perkara. Yang disiplin, yang setia, yang taat, yang memberikan hasil guna, dan juga yang siap untuk perang. Amin. Biar kita dipulihkan. Sekarang masa pemulihan, supaya jangan lama kali kita berputar-putar pada tempat kita. Ada beberapa di antara kita sudah baik. Puji Tuhan, Tuhan mau buat lebih baik lagi dalam nama Yesus. Selama kita masih hidup, artinya masih ada ruang untuk peningkatan. Selama saudara masih bernafas, artinya masih ada ruang untuk pertambahan. Selama kita ini masih diizinkan Tuhan ada di dunia ini, berarti masih ada ruang untuk perbaikan, ruang untuk peningkatan. Saya berdoa, meningkatlah dalam nama Yesus, bertambahlah dalam nama Yesus, sampailah pada tempat-tempat yang sudah disediakan Tuhan padamu. Amin. Nah sekarang, tentara itu tujuannya supaya kita jadi pemimpin yang melayani. Nah sekarang, pemimpin yang melayani itu tujuannya supaya kita beroleh tempat lebih tinggi lagi. Tempat lebih tinggi lagi supaya kita bisa berdampak lebih luas lagi dan menjadi kesaksian lebih luas lagi. Kenapa GKII beraninya bersaksi sama orang sakit? Karena engkau sehat. Kenapa kau tidak berani bersaksi sama orang kaya? Karena kau tahu engkau belum. Yang mengerti katakan amin. Maka saya berdoa, mulai dari mental. Amin. Sekarang bagaimana supaya kita memperoleh kedudukan yang lebih tinggi lagi? Lebih tinggi lagi kalau kita bekerja melayani dengan baik. Betul? Nah sekarang melayani dengan baik itu artinya apa? Nomor 1 ialah memberikan yang terbaik dan memberikan hasil guna. Pelayanan kita harus ada hasilnya. Kenapa orang kaya itu datang? Karena dia lihat dari banyak yang saya doakan, Tuhan membuat berhasil doa-doa saya itu. Saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya yang dengarkan baik-baik. Memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan yang terbaik. Sayang dengarkan, itu yang membuat engkau jadi pemimpin yang melayani. Itu yang membuat Tuhan punya alasan mengangkat engkau. Dan hari ini saya bawa kepadamu, jadilah tentara Tuhan. Jadilah pemimpin yang memberikan manfaat. Jadilah pemimpin yang memberikan pelayanan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Haleluya. Satu lagi, berikan manfaat. Bagaimana cara kita untuk memberikan manfaat pada sekeliling kita? Nomor 1, biasakan diri untuk tidak membicarakan permasalahan tanpa menawarkan solusi. Banyak orang yang tidak bicara masalah, itu nanti jadi ketegangan, baik dalam rumah tangga, baik dalam perusahaan, baik di sektor, baik di kelompok sel. Gak bisa kita sombong. Jaga supaya kemuliaan selalu kepada Tuhan. Jaga supaya nama Yesus selalu ditinggikan. Berikan yang terbaik, baru berikan manfaat kepada orang. Jangan supaya nama saya, supaya saya enggak ada itu sayang. Enggak ada. Mulailah kita demikian. Latih diri di situ. Nakku, satu hari berkat yang kuterima, mau kalah pun engkau enggak bisa. Kan saya sudah katakan, pengurapan Daud, ketika dia mau kalah pun dia nggak bisa kalah. Tolonglah jadi mata air yang menyegarkan. Tuhan itu adil. Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat. Yang mana kau pilih, Amang. Kalau saya sarankan,
Firman Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Saya doakan, pilihlah. Dan dalam 10 tahun ini, ada yang melihat bahwa apa yang saya katakan sungguh jadi. Dan kalau itu tidak jadi padamu, bukan salah kami lagi. Karena setiap orang punya pilihan. 10 tahun ini tahun yang keempat, adalah tahun yang luar biasa bagi kita. Percayalah, pasti jadi. 2 tahun ini saya mau mengajari supaya saudara punya kolam yang besar. Amin. Amin. 2 tahun berikutnya kita akan belajar mengelola. Dan 2 tahun berikutnya kita akan menikmati. Jadilah dalam nama Yesus. Kita gereja yang punya tujuan, gereja yang punya visi, gereja yang punya rencana. Dan Tuhan berikan lebih daripada apa yang kita harapkan. Jadilah. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Yuk mari bangkit berdiri hamba-hamba Tuhan.